Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik suatu cerita. Kemarin kan kita sudah membahas tentang cerita, apa aja macam-macam cerita. Sekarang kita bahas unsur-unsurnya. Unsur-unsur intrinsik dari suatu cerita itu ada 7 macam. Ya, yang pertama kita bahas yang pertama adalah tema. Tema adalah suatu ide atau gagasan yang membentuk latar belakang suatu cerita. Ya, jadi temanya itu berupa apa? Ataukah tema nasionalis atau tema apa? Nah, yang melatar belakangi, jadi ide yang melatar belakangi suatu cerita tersebut. Jadi kalau kalian ingin menemukan temanya, berarti harus baca dulu temanya tentang apa. Ya, ceritanya tentang apa, kalian baca dulu. Yang kedua adalah tokoh atau penokohan. Unsur intrinsik yang kedua, tokoh penokohan. Apa bedanya, Bu? Kok ada tokoh, ada penokohan? Bedanya yaitu kalau tokoh itu pelaku dari sebuah cerita. Ya, orang yang menjalankan cerita itu namanya tokoh. Yang kedua, penokohan. Penokohan itu sifat atau karakter yang dimiliki oleh tokoh. Jadi sifat atau karakter yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Misalkan di sini ada cerita Cinderella. Cerita Cinderellanya itu adalah tokoh. Tapi penokohannya, Cinderella itu gadis cantik yang baik hati, suka menolong, tidak sombong. Itu adalah karakter dari Cinderella. Ya, jadi tokohnya itu Cinderella, penokohannya adalah seorang gadis cantik yang baik hati, tidak sombong, dan suka menolong. Itu adalah penokohannya ya. Dan tokoh sendiri mempunyai sifat atau karakter yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah protagonis. Protagonis adalah tokoh yang mempunyai sifat yang baik-baik. Ya, yang baik-baik itu seperti jujur, tidak sombong ya. Yang kedua adalah tokoh yang bersifat antagonis. Antagonis itu yang jahat, yang suka berkata kasar, yang suka memukul. Itu adalah tokoh antagonis, tokoh yang jahat. Yang kedua adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis itu sebagai penengah dari tokoh antagonis dan protagonis. Jadi itu tritagonis itu ya tidak jahat juga tidak baik. Ya, tengah-tengahnya. Ya. Yang keempat adalah figuran. Figuran yaitu tokoh pelengkap peran untuk menambah warna, atau untuk melengkapi cerita. Kemudian yang ketiga yaitu plot atau alur cerita. Alur cerita jadi plot itu jalannya suatu cerita, namanya plot. Jadi plot itu bisa disebut dengan alur cerita. Plot sendiri atau alur cerita dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu alur maju, yaitu suatu rangkaian cerita yang sesuai dengan waktu kejadian cerita. Yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur itu bagaimana, Bu, maksudnya alur mundur? Alur mundur adalah rangkaian cerita yang tidak sesuai dengan waktu kejadiannya. Jadi itu ceritanya itu mundur ke belakang. Misalkan sebuah cerita yang mengingatkan masa lalu tentang tahun sebelumnya. Itu namanya alur cerita mundur. Yang ketiga adalah alur campuran, alur maju dan alur mundur. Maksudnya alur maju dan alur mundur itu apa? Alur maju dan alur mundur, peristiwa yang urutan kejadiannya terkadang bisa mengulang kejadian yang lalu. Kemudian latar atau setting, segala sesuatu yang menuju pada waktu, tempat, dan suasana. Itu disebut dengan latar. Jadi apa latar dari cerita Cinderella? Latarnya, tempatnya di istana. Waktunya pada waktu malam hari. Kemudian suasananya
bahagia, senang. Nah, itu namanya latar ya. Kemudian yang kelima adalah gaya bahasa. Gaya bahasa di sini adalah gaya bahasa penulis dalam menyampaikan cerita itu sendiri ya. Jadi setiap penulis mempunyai gaya bahasa yang berbeda-beda sehingga dapat menarik minat pembaca untuk membaca ceritanya. Itu namanya gaya bahasa ya. Nanti pertemuan selanjutnya akan Ibu jelaskan macam-macam gaya bahasa apa. Kemudian yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu seperti, jadi itu penulis itu menulis tentang kisahnya sendiri, itu berarti sudut pandang orang pertama. Tapi kalau sudut pandang orang kedua, yaitu seperti penulis menuliskan cerita orang lain yang tapi dia kenal. Jadi menggunakan kalimat kamu, mereka, kalian, ya. Yang kemudian sudut pandang orang ketiga, yaitu sudut pandang penulis menulis suatu karangan tanpa dia alami, tanpa dia melihat dari seseorang. Jadi seperti mengarang, benar-benar mengarang cerita menggunakan nama samaran seperti Ani, Ana, atau si Kancil, Semut. Lah itu sudut pandang orang ketiga ya. Kemudian yang ketujuh adalah amanat. Amanat adalah nilai-nilai positif yang ada di dalam cerita, atau amanat itu sama dengan nasihat ya. Sisi positifnya apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Kalian ingin mencari tema, tokoh penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat, berarti kalian harus membaca sebuah cerita itu sendiri. Oke? Sekarang yang kedua adalah, tadi kan sudah unsur intrinsik, sekarang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu ada unsur faktor lingkungan dan ada unsur latar belakang penulis.